Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka merespon pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo yang meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Gibran saudara tegaskan terkait kartu tanda anggotanya sudah jelas. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat ditanya terkait statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Namun Gibran membenarkan kartu tanda anggota masih dipegang. Gibran menyebut berencana akan menemui Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi. Gibran juga tegaskan ia setuju dengan pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang mengatakan jika status Gibran secara de facto di PDIP sudah berakhir. Tentang KTA Mas Gibran di PDIP gimana Mas? Ya kan udah jelas. Tapi KTA-nya masih ada di tangan Mas Gibran? Iya. Mas, kemarin Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi ya. Minta untuk pamitan juga. Kemarin itu Pak Komarudin Watubun mengatakan bahwa ada pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dari PDI. Mungkin ada tanggapan itu? Ya itu udah. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu, ya udah. Ya. Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya, Mas? Ya saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin udah. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan gamblang menyebutkan Gibran sudah pamit. Menurut Hasto, PDIP juga menghormati keputusan pamit Gibran. Hasto menjawab ini usai ditanya soal status keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan. Warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning. Maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit, jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Meski Gibran Rakabuming Raka telah menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, PDI Perjuangan tak kunjung menjatuhkan sanksi atau memecat Gibran dari keanggotaan. Reaksi kader PDI pun tak satu suara. Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo termasuk yang lantang. FX Rudi mengingatkan Gibran agar menghargai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ia meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota dan mundur sebagai kader PDI Perjuangan. Hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Satu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Supaya tidak ada penilaian tadi, Mbak Mega dikira bermain di dua kaki, yo Ganjar yo Gibran kan gitu. Jangan. Pak, berarti Sinyal soal nasib Gibran sebagai kader PDIP juga diungkap Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Kata Komarudin lewat pesan tertulisnya, secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Kim. Tidak perlu heboh dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih. Itu hal yang biasa. Reaksi lebih lembut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyatakan saat bertemu Gibran telah berpamitan kepadanya untuk menjadi cawapres Prabowo, namun tidak mundur sebagai kader PDIP. Nggak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah.
Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan. Jadi ya seperti itu. Pengamat politik Hanta Yuda menilai baik PDIP maupun kubu Gibran saling menunggu dan berhati-hati agar tidak membuat blunder. Hanta memprediksi konflik akibat Gibran maju sebagai cawapres Prabowo tak akan berujung konflik terbuka, melainkan sebatas perang dingin. Di publik mereka paham betul ini, sama-sama paham politik. Kalau ada yang keliru merespon, yang kita tunggu kan respon PDI Perjuangan. Ya. Nah, kalau ada yang keliru merespon, PDI Perjuangan tiba-tiba memecat Gibran, atau Gibran tiba-tiba resmi mengumumkan pengunduran diri, itu kan bisa dikapitalisasi oleh lawan politik. Ada yang kesan terzolimi, dan kita tahu dengan karakter masyarakat Indonesia yang melodramatik, itu akan suka mendukung pada orang yang terzolimi. Jadi saling nunggu ini. Tiga, dari sisi politik ya, yang saya kira memang kita ingin melihat hubungan, sebagian memprediksi hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dengan Gibran akan berlangsung terang-terangan, perangnya akan ada berita Yuda dan seterusnya. Tidak, menurut saya justru atau sampai menarik menteri dan sebagainya. Saya kira PDI Perjuangan berhitung. Jadi potensi perang dinginnya yang akan kuat ya. Tak hanya memicu perang dingin dengan PDI Perjuangan, langkah Gibran maju Pilpres sebagai cawapres Prabowo juga menjadi sorotan karena Jokowi dianggap tengah membangun dinasti politik. Sisi lain, Hakim MK yang memutuskan syarat batas usia capres dan cawapres sehingga memuluskan jalan Gibran di Pilpres juga tengah diproses oleh Majelis Kehormatan MK. Tim Liputan Kompas TV. Mengapa PDIP tak kunjung menjatuhkan sanksi atau memecat Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan setelah menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, dan mengapa sebaliknya Gibran juga tak langsung mundur dan kembalikan KTA pada PDI Perjuangan? Sudah ada sore hari ini Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Pak Rudi, selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mbak. Pak Rudi, jadi kan tadi sebelumnya Mas Hasto, Sekjen PDIP bilang Mas Gibran ini sudah pamit. Pamit yang dimaksud pamit dari PDIP atau pamit sebagai bacawapres Pak Prabowo? Ya, kalau dari saya belum ada itu. Sehingga kemarin waktu beliau sah mendaftar, sebetulnya saya itu tidak mau diwawancarai wartawan. Karena selalu taat dan patuh kepada Ibu Ketua Umum. Namun kemarin saya WA Ibu, saya minta waktu untuk menghadap. Nah, saya melapor pada Ibu bahwa mohon izin, kemarin saya statement di media karena saya membaca pagi-pagi bahwa Ibu Mega dinilai berdiri di dua kepentingan, atau berpihak ke Mas Gibran juga Mas Ganjar. Nah, sehingga dengan seperti itu, karena saya tahu persis tentang Ibu Mega, sehingga Ibu Mega tidak pernah berdiri di dua kepentingan. Jadi baunya Bu Mega apa Pak Rudi? Gimana Bu? Maunya Bu Mega apa Pak Rudi? Loh, bukan maunya, karena kan semua diminta untuk silent. Oke. Nah, saya diam. Ya, namun pagi-pagi saya membaca ini Ibu Megawati Soekarno Putri berdiri di dua kepentingan. Saya merasa ya agak sakit lah. Kenapa sih ibu saya selalu dijadikan bulan-bulanan? Akhirnya wartawan pada di rumah saya, ya saya ngomong apa adanya. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya statement ini karena ada kata-kata ibu berdiri di dua kepentingan. Jadi Pak Rudi, untuk statusnya Mas Gibran sendiri kalau dikatakan Mas Hasto pamit, ini artinya pamit dari PDI Perjuangan keluar atau pamit sebagai bacawapres? Pak Rudi. Ya, menurut saya pamit untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Nggak keluar dari Tetapi PDIP? Bentar, ini kan ceritanya panjang. Oke. Kalau Mas Gibran pamit mencalonkan bakal calon wakil presiden dari partai koalisi,
Sehingga otomatis secara de facto seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Bapak Komarudin Watubun, secara de facto sudah bukan kader PDI Perjuangan. Berakhir PDI Perjuangannya ketika mendaftar sebagai cawapres. Nah, karena Mas Gibran ini wali kota, itu kapasitasnya adalah dengan DPC. Makanya saya menyarankan dengan beliau, alangkah lebih baiknya Mas Gibran dulu datang tampak muka, pulang tampak punggung lah. Serahkan KTA dan menyerahkan surat pengunduran diri sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Itu aja yang kami sampaikan. Pak Rudi, berarti artinya kalau kemarin Mbak Puan bilang Gibran juga sudah bertemu dengan Mbak Puan, pamitan untuk sebagai bacawa pres, ini belum sepenuhnya yang diinginkan oleh PDIP ya? Tadi maunya pamitan secara luas dan juga menyerahkan KTA. Ya kalau Mbak Puan kan ketua DPP, Mbak. Ketua DPP yang Mas Gibran ketika minta KTA itu melalui pengurus ranting, PAC, baru ke DPC. Nah, sehingga setelah ke DPC buatkanlah KTA tanggal 19 September 2019, saya nggak lupa saya. Nah, sehingga setelah KTA jadi, pagi harinya untuk mendaftarkan ke DPD. Keluarlah yang namanya rekomendasi detik terakhir, saya tetap bersikeras Purnomo Teguh, namun karena saya menghargai Ketua Umum diberi hak prerogatif, begitu rekomendasinya turun Mas Gibran ke Pak Teguh, saya hanya siap melaksanakan dan memenangkan. Nah, dari situlah saya mengingatkan ke Mas Gibran, dengan adanya rekomendasi inilah, jadilah terpilihlah menjadi wali kota. Dan wali kota inilah salah satu syarat dari Mahkamah Konstitusi, usia 40 tahun atau berpengalaman menjadi kepala daerah atau pejabat negara, entah itu wali kota, bupati, gubernur, DPRD tingkat kota kabupaten, DPRD provinsi, jadi artinya harus ada yang dilalui dulu ya Pak Rudi. Dan DPD. Nah itulah yang saya sampaikan, jangan sampai ibu saya itu sudah memberikan kesempatan Mas Gibran, namun tidak mau menghargai dan menghormati, itu aja. Dan yang lebih penting, jangan sampai Pak Jokowi juga dikatakan berdiri di dua kepentingan. Nanti nih Mas Ganjar masuk ya orangnya Pak Jokowi, kalau Mas Gibran yang menang ya orangnya Pak Jokowi. Sebetulnya enggak. Tahan dulu sampai di situ Pak Rudi. Pilihan presiden kok Mbak, enggak. Kita lanjutin dulu, jangan dipotong. Nah, ini ada Mas Adi juga. Enggak, nanti biar Mas Adi ya, silakan Pak Rudi. Ya, jadi supaya ini dibedakan. Ini pemilihan presiden, bukan pemilihan kepala daerah. Kalau presiden kan kepentingannya kan harus jelas lah. Jangan berdiri di dua kepentingan. Nah, saya itu justru malah kasihan Pak Jokowi juga, kasihan Mbak Mega. Dikira berdiri di dua kepentingan, padahal dua-duanya ini masih dalam kondisi yang baik, hubungan dan komunikasinya. Baik, Pak Rudi, sekarang saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya dilihat dari sikap Mas Gibran dan juga PDI Perjuangan, ini sebenarnya sama-sama saling hati-hati atau masalah etika? Ya, saya kira memang kedua pihak ini tidak mau kelihatan siapa duluan yang meninggalkan atau siapa duluan yang kemudian merasa tidak butuh. Kalau kemudian tiba-tiba PDIP itu memecat, ada kesan misalnya PDIP lah yang kemudian agak sedikit baper karena tidak membiarkan kadernya yang lain untuk maju di Pilpres 2024. Meski pada saat bersamaan PDIP itu kan sebenarnya sudah on the right track memutuskan secara aklamatif bahwa capres yang mereka usung adalah Ganjar Pranowo. Tapi karena ini terkait dengan Gibran adalah salah satu kader terbaik PDIP dan juga adalah anaknya Pak Jokowi, tentu hati-hati dalam konteks itu. Tapi kalau Gibran ini bukannya anak Pak Jokowi, ya saya kira memang sanksi tegas akan segera diberikan seperti yang dilakukan PDIP kepada Pak Budiman Sujatmiko. Oleh karena itu sepertinya memang PDIP cukup hati-hati betul. Meski kalau kita melihat dari jauh pastinya PDIP itu tidak nyaman, tidak happy karena ada salah satu kadernya itu tidak tegak lurus dan tidak seiris ya dengan keputusan politik PDIP yang harus mengusung Ganjar Pranowo.
Begitupun pada level Mas Gibran Rakabuming Raka, tentu saja tidak mau kelihatan sebagai sosok yang kelihatan meninggalkan PDIP hanya karena ingin maju di 2024 berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kesan itu adalah kesan tidak butuh terhadap partainya. Karena kesan keluar dari PDIP itu adalah kesan kemudian tidak patuh terhadap partainya. Inilah yang sepertinya memang antara PDIP dengan Gibran itu satu sama yang lain tidak pernah kelihatan hitam putih sikap politiknya. Oleh karena itu sebenarnya Bang Rudi FX ini adalah menurut saya ya solusi yang terbaik. baik. Dimana bagi saya ini adalah win-win solution. Biar sama-sama nyaman, biar sama-sama baik. Ya Baik. kartu anggota yang dimiliki oleh Gibran itu diberikan. Nah, kesan ini bagi saya adalah jalan kompromi yang kedua belah pihak pastinya tidak sama-sama dirugikan dan sama-sama tidak merasa diuntungkan. Saya Oke. kira di situ Oke, perdebatannya, Mbak. lalu pertanyaan selanjutnya, apakah resiko bagi kedua belah pihak jika PDIP memecat dan Gibran dipecat? Nanti usai jeda, Pak Rudi dan juga Mas Adi menjawab. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pak Rudi, bagi PDIP sendiri sebenarnya sudah menyiapkan nggak sih resiko jika PDIP memecat Mas Gibran? Jadi begini Mbak, kalau saya, karena saya ini bekerja dengan nurani, saya menyarankan kepada beliau. Karena dulu beliau datang meminta sebagai menjadi anggota PDI Perjuangan, ya kalau datang tampak mukanya ya pulang tampak punggungnya, itu maksud saya. Jadi kalau Mas Gibran ini jangan disamakan dengan Budiman Sujatmiko. Karena Budiman Sujatmiko itu tatarannya di DPP, jadi sehingga itu urusannya DPP, pecat memecat. Namun kalau saya tidak akan bicara pecat memecat, namun ini etika. Oke. Nah itu kalau dulu anak saya yang saya datarkan ke sana belum tentu diberi rekomendasi loh. Tapi Mas Gibran sudah menjawab nih, katanya mau ketemu segera dengan Pak Rudi. Saya sudah WA ke beliau, mohon izin, berkenan saya minta waktu untuk sowan. Itu jadi Pak Rudi yang minta duluan ya? Iya kan, karena saya sebagai rakyat, dia sebagai wali kota. Oke. Itu, yeah. Udah dijawab sama Mas Gibran? Oh belum dijawab. Cuman dijawab oleh ajudannya, "Oke Pak, siap, nanti saya sampaikan kepada Pak Wali," gitu aja. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya apa yang dilihatnya Mas Adi sendiri? Apa resiko yang dihadapi oleh PDIP kalau Gibran ini dipecat? Enggak, saya kira ini adalah jalan tengah ya, di mana PDIP tidak merasa dirugikan dan Gibran pun juga tidak merasa dirugikan. Karena yang meminta KTA PDIP itu dikembalikan adalah teman-teman di Solo, bukan di DPP. Beda ceritanya kalau kemudian ada pemecatan dari Gibran dikeluarkan oleh DPP, maka sangat mungkin akan ada resistensi ataupun kickback kepada PDIP yang dinilai baper mungkin karena Gibran maju berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Meski PDIP dalam posisi benar untuk menertibkan kader-kadernya, tapi kondisi politik saat ini kan sangat mungkin ada isu-isu playing victim yang bisa dimunculkan sebagai upaya untuk membangun persepsi positif kepada Mas Gibran dan persepsi negatif kepada berarti artinya keduanya menjaga persepsi positif itu ya, jangan sampai negatif. Menjaga itu sentimen publiknya supaya tidak negatif baik ke Gibran ataupun tidak ke PDIP. Makanya ketika Bang Rudi ini yang meminta KTE-nya itu diminta, saya kira ini adalah jalan tengah sebenarnya. Dua-duanya tidak merasa dibully, dua-duanya tidak merasa untung, dua-duanya tidak merasa saling ada dirugikan, Mbak. Karena ini murni dilokalisir hanya persoalan partai di Solo dan yang paling penting bahasanya itu adalah mengembalikan kartu anggota, bukan menukar. Ini pas orang Jawa sebenarnya untuk menyelesaikan semua persoalan ini baik-baik saja, komunikatif, apapun beda pilihan politiknya di 2024, itu yang disebut oleh Bang Rudi sepertinya ingin menjaga persahabatan dengan siapapun yang dulu pernah dengan PDIP, kalaupun toh akhirnya di 2024 teman-teman PDIP seperti Gibran itu memutuskan jalan untuk maju dengan yang lain. Saya kira ini suatu atas dan semua menguntungkan semua pihak. Apakah ini juga merupakan bagian dari strategi DPP PDIP juga menimbang pertimbangan ke depan karena Mas Gibran juga sebagai bacawa pres dan kita nggak tahu nih nanti putarannya seperti apa, siapa yang menang. Nah ini apakah ini juga yang dijaga? Ya pastinya begitu ya Audrey, karena saya melihat sekarang kan tahun politik, sekalipun dalam posisi benar ya pasti bisa menjadi suatu hal yang salah. Misalnya PDIP
Selama ini kan PDIP itu kan selalu menertibkan kadernya yang dinilai tidak tegak lurus, tapi dalam konteks Pilpres yang sisanya tinggal 3 bulan lagi, tiba-tiba misalnya DPP PDIP memutuskan memecat Gibran, itu bisa menjadi suatu yang tidak baik, sentimen negatifnya. Begitupun dengan Gibran yang saya lihat di mana suasana hati dan pikiran sudah tak lama, sudah tak sama dengan PDIP, tapi kemudian meninggalkan PDIP dan Gibran punya hak untuk maju, itu bisa menjadi sentimen yang negatif. Ini yang sepertinya memang dijaga betul, baik oleh PDIP ataupun oleh Gibran. Makanya saling tunggu dan saling intip. Oke. Kalau sama saling tunggu dan saling intip, maka spekulasinya muncul. Sama-sama main di dua kaki. Jokowi main di dua kaki, PDIP pun main di dua kaki. Tahan dulu sampai di situ, Mas Adi. Pernyataan Bang Rudi ini cukup rasional dan solutif. Semuanya diuntungkan dan semuanya tak ada yang dirugikan. Pak Rudi ini udah nggak sabar kayaknya pengen berkomentar, Pak. Ya sama seperti Mas Adi lah. Saya ini hanya memberikan saran. Lah sehingga karena partai itu punya aturan, karena Mas Gibran kemarin mintanya di DPC, ya saya sangat berharap dengan lagi sangat hormat loh saya sampaikan. Kembalikan KTA itu, kalau kerso ya harus membuat surat pengunduran diri. Namun kalau sudah tidak, besok saya juga mau sowan ngantar surat itu. Surat permohonan untuk kembalikan KTA. Begini loh masalahnya. Kalau sudah, ini juga saya sayang dengan Mas Gibran. Kalau masih pegang KTA PDI Perjuangan, itu nanti dengan koalisi Indonesia Maju pun juga jangan-jangan ini nanti Mas Gibran itu mata-matai koalisi Indonesia Maju gitu loh. Jadi supaya satu bukan sama-sama aman ya, nyaman ya gitu ya. Iya. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri gimana harapannya, pandangannya? Kalau saran saya ini dianggap tidak benar, dibully, ya saya sudah sampai katakan bahwa jadi kader PDI Perjuangan itu memang siap kecewa dan dikecewakan kok. Tidak ada persoalan bagi saya. Tetapi tujuan saya adalah positif gitu aja. Oke, kalau untuk Pak Jokowi, Pak Rudi? Lah untuk Pak Jokowi kan masih sebagai anggota PDI Perjuangan, dia sebagai presiden. Tapi kan anaknya sebagai bacawa pres Pak Prabowo. Gimana? Anaknya Mas Gibran kan sebagai bacawa presnya Pak Prabowo. Ini gimana ngelihatnya? Saya sudah sampaikan. Beliau sudah mempunyai kakak sendiri. Dan mempunyai hak dipilih dan memilih. Punya hak dicalonkan dan mencalonkan. Nah, sehingga tidak ada kata lain kecuali kalau pamitan ya monggo. Gitu loh. Oke, jadi kalau Mas Adi sebenarnya dari permasalahan KTA Mas Gibran ini akan berakhir dengan anti klimaks. Artinya tidak ada konflik yang terang-terangan terbuka antara PDIP dan juga Mas Gibran? Saya kira opsi untuk mengembalikan kartu anggota PDIP Mas Gibran ke Pak Rudi misalnya, ini kan dilokalisir persoalan Gibran hanya sebatas keanggotaannya di PDIP di Solo. Bagi saya ini anti klimaks minimal, tidak ada letupan-letupan menghadapi Pilpres di putaran pertama. Saya nggak tahu kalau nanti terjadi ada putaran kedua, karena kemungkinan akan ada putaran kedua mengingat poros politik yang bertanding di 2024 itu 3 calon, Audrey. Saya menduga menuju 14 Februari 2024, solusi yang terbaik adalah memang mengembalikan kartu anggota. Jadi ini yang saya sebut sebagai jalan tengah dan win-win solution. Tak ada yang dirugikan dan tak ada juga yang diuntungkan dalam hal ini semua. Toh semuanya terang benderang, sudah tak sejalan lagi ya antara PDIP dan Gibran tentu saja, karena sudah memutuskan jalan yang beda-beda. PDIP memutuskan Ganjar sebagai capres dan Gibran memutuskan untuk maju dengan Prabowo Subianto. Ini adalah dua fakta dan realita politik yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu saya mengapresiasi apa yang disampaikan dan diikhtiarkan oleh Bang Rudi ini. Bagi saya ini mantap. Nah, minimal menghentikan huru hara yang bisa dikurangi resistensinya menuju 2024. Oke, Mas Adi Praetno terima kasih, Pak Rudi terima kasih sudah berbagi waktunya di Kompas Petang, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak.